Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke. Hari ini kita bertemu kembali di kegiatan pembelajaran seperti biasa mata pelajaran IPS ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Ya, silakan Apik sebagai ketua kelas pimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kita yaitu pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia ya. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan motivasi terhadap kalian, yaitu bisa kalian lihat pendidikan itu pahit namun buahnya terasa manis ya. Jadi artinya apabila kalian bersakit-sakit sekarang ya dalam belajar, bersungguh-sungguh, bersusah payah dalam belajar, insya Allah nanti masa depan kalian akan manis. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menyebutkan pengaruh Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menganalisis pengaruh Islam dalam bidang politik dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis pengaruh Islam dalam bidang sosial dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menganalisis pengaruh Islam dalam bidang agama dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu menganalisis pengaruh Islam dalam bidang kebudayaan dengan tepat. Baik. Nah, penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama, sikap tanggung jawab. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, mampu bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang akan dinilai adalah keaktifan siswa. Jadi kamu dalam kelompok diskusi nanti harus aktif ya. Kemudian produk terakhir adalah kalian mampu membuat hasil laporan analisis berdasarkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya, Bu. Siap. Kalau begitu saya tes dulu suaranya. Tepuk tangan satu kali. Oke, baik. Tepuk tangan satu kali lagi. Baik ya, kita lanjut. Kegiatan inti, silakan kamu buka buku paket halaman 260 dan perhatikan gambar berikut. Sudah kamu buka ya? Nah, lihat. Perhatikan sekarang ke whiteboard kita. Sudah tampil dua gambar. Ya, sudah tampil dua gambar. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan tulis. Berdiri. Terima kasih Ibu, nama saya Ulis Nur Indonesia. Saya ingin bertanya, mengapa bentuk atap masjid tersebut berbentuk seperti tumpeng? Oke, Pak Pea. Terima kasih. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya Bu, Ya, silakan Tabita. pertanyaan saya adalah mengapa ada bentuk seperti candi di samping masjid? Ya, mengapa ada bangunan seperti candi? Saya Bu, Ya, silakan Desya. gambar tersebut candi atau masjid? Ya, gambar tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan kalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, kalian diminta untuk mencari
ada di dalam gambar tersebut ya. Nah, kamu bisa lihat ya, pada pembelajaran kali ini kalian diminta untuk menganalisis pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia, baik itu di bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan. Nah, pembelajaran kita kali ini mengambil strategi atau model discovery learning, di mana kalian akan mencari sendiri, membangun pengetahuan kalian tentang materi tersebut ya, melalui sumber-sumber yang sudah ada di dalam buku maupun internet. Baik. Ya, yang pertama, siswa membuka buku paket IPS edisi revisi 2016 halaman 260 sampai 263. Kemudian siswa diskusi dalam kelompok. Kemudian siswa menjawab soal dengan referensi buku siswa dan bahan ajar internet. Siswa mengisi jawaban pada lembar yang telah disediakan. Nah, setiap kelompok yang sudah menyelesaikan pekerjaannya diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain menanggapi. Oke, baik ya. Sebelumnya Ibu akan membagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Ini dia bentuknya. Nah, sebelum diskusi kalian mulai, sebelumnya Ibu bagi kelompok kalian ya. Mohon dicatat, kelompok pertama Afiq, Afdal, dan Fadia. Kelompok kedua Lisa, Malika, Tika, dan Rizka. Kelompok ketiga Aisyah, Eva, Kesia, dan Rafael. Kelompok 4 Tabita, Talita, dan Naila. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Oke, baik. Kita langsung saja memulai diskusi kita. Silakan kalian membentuk kelompok kalian. Disusun kursi dan mejanya. Ayo, kita berisik. Oke, disusun mejanya. Baik, sebelum kalian mulai diskusi kalian, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan kamu isi dan kamu diskusikan dengan teman sekelompokmu. Bidang politik sebelum Islam masuk Indonesia sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan berganti konsep menjadi kesultanan yang menjadi dasar pengendalian kekuasaan. Silakan dikerjakan. Kamu cari sumbernya di buku paket atau di buku yang lain. Oke, baik, sudah Ibu bagi lembar kerja kalian. Jadi kalau bisa kalian lihat ke depan, itu adalah soalnya. Dan kemudian kalian mengisi tugas kalian atau laporan kalian ke dalam lembar kerja yang sudah Ibu berikan tadi. Ya, kamu salin kembali apa saja pertanyaan yang ada di depan, kemudian kamu tuliskan di sini. Ya, sebelum dipresentasikan, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bisa? Bisa, Bu. Iya, yang tulis ke saya.
Ini betul semua. Semua ini ya. Tarik dari bukunya. Sudah. Tulis nama kelompoknya ya. Coba bukunya. Diskusi. Sudah. Iya. Udah. Udah, bisa dikerjakan? Bisa? Ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah jelas? Ya, silakan duduk. Ya, kelompok. Baik, apakah sudah selesai pekerjaan kalian? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau kamu sudah selesai mengerjakannya, kita masuk ke sesi presentasi. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Baik ya. Nah, dimulai dari kelompok 1. Tulis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Contoh kesinambungan kebudayaan masa Hindu-Buddha dan masa Islam adalah bidang politik. Sebelum Islam masuk ke Indonesia sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan berganti konsep menjadi kesultanan yang menjadi dasar pengendalian kekuasaan. Bidang sosial pada masa Hindu-Buddha mengenal sistem kasta, yaitu perbedaan kelompok masyarakat. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena Islam tidak menerapkan sistem kasta. Bidang agama, sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan terhadap roh halus. Sekarang ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Bidang kebudayaan, masuknya agama Islam tidak serta-merta menghilangkan kebudayaan Hindu-Buddha. Terdapat akulturasi budaya yang bisa dilihat dari bangunan Masjid Demak yang memiliki atap berbentuk atap tumpang yang merupakan ciri khas arsitek Hindu. Begitu juga menara Masjid Kudus yang menyerupai bangunan candi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan sekali untuk kelompok 1. Oke ya. Baik, kita lanjut untuk presentasi dari kelompok 2. Dipersilakan untuk kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kesinambungan kebudayaan masa Hindu-Buddha dan masa Islami, yaitu A. Bidang agama. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat menganut agama Hindu-Buddha dan kepercayaan terhadap roh halus. Sekarang ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. B. Bidang sosial. Pada
Buddha mengenal sistem kasta, yaitu pembedaan kelompok masyarakat. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena Islam tidak menerapkan sistem kasta. C. Bidang politik. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan berganti konsep menjadi kesultanan yang menjadi dasar pengendalian kekuasaan. D. Bidang kebudayaan. Masuknya agama Islam tidak serta-merta menghilangkan kebudayaan Hindu-Buddha. Terdapat akulturasi budaya yang bisa dilihat dari bangunan Masjid Demak yang memiliki atap berbentuk atap tumpang yang merupakan ciri khas arsitek Hindu. Begitu juga menara Masjid Kudus yang menyerupai bangunan candi. Itu dia semua presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah dipresentasikan untuk kelompok 2. Silakan kita lanjut ke kelompok 3. Tapi sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Silakan untuk kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Contoh kesinambungan kebudayaan masa Hindu-Buddha dan masa Islam ialah A. Bidang kebudayaan. Maksudnya agama Islam tidak serta-merta menghilangkan kebudayaan Hindu-Buddha. Terdapat akulturasi budaya yang bisa dilihat dari bangunan Masjid Demak yang memiliki atap berbentuk atap tumpang yang merupakan ciri khas arsitek Hindu. Begitu juga menara Masjid Kudus yang menyerupai bangunan candi. B. Bidang agama. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat menganut agama Hindu-Buddha dan kepercayaan terhadap roh halus. Sekarang ini sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. C. Bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha mengenal sistem kasta, yaitu pembedaan kelompok masyarakat. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena Islam tidak menerapkan sistem kasta. D. Bidang politik. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan berganti konsep menjadi kesultanan yang menjadi dasar pengendalian kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih tepuk tangan sekali untuk kelompok 3. Ya, kita lanjut ya. Untuk kelompok 4, silakan dipresentasikan. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan membaca. Sayang lupa, jangan ada besarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan membacakan diskusi yang kami buat. Contoh kesinambungan kebudayaan masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Bidang kebudayaan. Maksudnya agama Islam tidak serta-merta menghilangkan kebudayaan Hindu-Buddha. Terdapat akulturasi budaya yang bisa dilihat dari bangunan Masjid Demak yang memiliki atap berbentuk atap tumpang yang merupakan ciri khas arsitek Hindu. Begitu juga menara Masjid Kudus yang menyerupai bangunan candi. B. Bidang agama. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat menganut agama Hindu-Buddha dan kepercayaan terhadap roh halus. Sekarang ini sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. C. Bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha mengenal sistem kasta, yaitu pembedaan kelompok masyarakat. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena Islam tidak menerapkan sistem kasta. D. Bidang politik. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan berganti konsep menjadi kesultanan yang menjadi dasar pengendalian kekuasaan. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih untuk semua kelompok. Kasih tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Ya, baik ya. Ibu akan menjelaskan apa yang sudah kalian paparkan tadi. Sedikit Ibu tambahkan ya. Jadi pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia itu ada 4 aspek, yaitu bidang politik, agama, sosial, dan kebudayaan.
Nah, di bidang politik, kalau kita bicara tentang politik berarti kekuasaan. Artinya pada saat masyarakat menganut Hindu-Buddha, politiknya dikuasai oleh kerajaan. Nah, pada saat Islam masuk ke Indonesia itu berubah dan berganti menjadi kesultanan. Nah, untuk lebih memperjelasnya atau membedakan mana yang disebut dengan kerajaan dan kesultanan, perhatikan. Kalau agama Hindu-Buddha kalian menyebutnya kerajaan, ya. Nah, kalau bicara soal kerajaan Islam kalian menyebutnya kesultanan. Jadi supaya ada bedanya. Jadi kerajaan itu misalnya kerajaan Singosari, kerajaan Kutai. Kalau misalnya Samudra Pasai itu kalian bisa menyebutnya sebagai Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan apalagi? Kesultanan Perla. Kesultanan apalagi? Mataram. Ya. Oke. Nah, dalam bidang sosial, ya, dalam bidang sosial kita mengenal dalam agama Hindu-Buddha ada beberapa kasta, ya. Kalau secara umum itu ada 4 kasta. Yang pertama itu ada Brahmana, yang kedua itu ada Ksatria, yang ketiga ada Waisya, dan yang keempat ada Sudra. Nah, ada lagi sebenarnya satu kasta yang paling bawah sekali, ya. Kalau tadi itu Brahmana adalah kaum pendeta, kaum pemuka agama. Kalau Ksatria itu prajurit kerajaan, ya. Kemudian Waisya itu pedagang, kemudian Sudra itu adalah petani dan nelayan. Nah, ada lagi yang di bawah itu, yaitu namanya golongan Parya. Parya ini adalah kasta yang paling rendah. Saking rendahnya dia tidak masuk lagi ke dalam 4 yang tadi, sering tidak disebutkan, yaitu adalah golongan yang tidak kita bilang tunawisma atau gelandangan, ya. Sudah paham ya? Itu untuk bidang sosial. Kita sebelumnya sudah mengetahui itu dalam Hindu-Buddha. Nah, pada saat masuk agama Islam, sistem kasta tidak lagi dipakai dalam sosial. Masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal sistem kasta karena Islam sudah masuk dan tidak memakai sistem kasta. Tetapi ya dalam di wilayah Jawa itu mereka memberi gelar untuk setiap golongan tertentu, tetapi tidak di semua wilayah, ya. Di daerah Jawa saja itu ada penggolongan masyarakat juga, tetapi tidak seperti sistem kasta di Hindu-Buddha, yaitu pemberian gelar kiai, ya, ulama. Jadi di masyarakat Jawa orang yang menyandang gelar kiai itu dianggap sebagai masyarakat yang kastanya lebih tinggi. Oke ya, gitu ya. Jadi ada perubahan di bidang sosial setelah dan sebelum maksudnya agama Islam. Jadi bisa kalian simpulkan nanti ya. Kemudian yang ketiga, bidang apa yang ketiga? Bidang agama. Nah, sebelum Hindu-Buddha, jauh sebelum Hindu-Buddha masuk, ya, kita bahas dulu masa Praksara. Masa Praksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Nah, masa Praksara itu masyarakatnya ternyata sudah mengenal kepercayaan, walaupun tidak kita sebut sebagai agama. Ya, tapi apa? Animisme dan dinamisme. Animisme adalah sistem kepercayaan terhadap roh halus, kemudian benda-benda yang dianggap keramat, kemudian roh-roh nenek moyang. Itu dia tadi ya. Nah, masuk kemudian Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia kebanyakan menganut Hindu-Buddha. Ya. Masyarakat yang paling masih banyak menganut Hindu-Buddha itu ada di Bali kalau kalian tahu ya. Kemudian masuk agama Islam. Ya, masuk agama Islam. Nah, masuk agama Islam karena tadi tidak mengenal sistem kasta, Islam tadi kan tidak mengenal sistem kasta. Jadi begini, pada masa Hindu-Buddha, orang-orang Brahmana itu tidak mau bergaul dengan orang-orang Ksatria. Orang-orang Ksatria tidak mau bergaul dengan orang-orang Waisya. Orang-orang Waisya tidak mau bergaul dengan Sudra. Jadi sesama kasta aja mereka. Nah, setelah Islam masuk ke Indonesia, jadi tidak ada lagi sistem kasta, sehingga masyarakatnya terdorong untuk masuk memeluk agama Islam. Sehingga sampai sekarang agama Islam termasuk agama yang terbesar di Indonesia, ya, 80% lebih. Oke, kita lanjut ke apa yang selanjutnya? Ke kebudayaan, ya. Tadi dari awal sudah kalian lihat ada gambar masjid, ya, yang atapnya seperti tumpang, seperti limas, makin ke atas semakin mengecil. Nah, itu kita sebut dalam Hindu adalah Meru. Jadi atap itu seni bangunan dari Hindu-Buddha. Nah, pada saat agama Islam masuk, tidak langsung
kebudayaan itu hilang, kebudayaan Hindu-Buddha itu hilang, tidak langsung hilang dia, tapi terjadi akulturasi, terjadi kebudayaan baru. Nah, bangunan masjid tadi masih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi walaupun tadi kalian lihat seperti candi, tadi ada masjid Kudus, ada masjid Agung, ya, yang di sebelahnya itu seperti menara, seperti candi, itu menara masjid ya. Menara masjid itu tadi bangunannya masih seperti bangunan Hindu-Buddha, tapi itu masjid, ya. Nah, itu dari segi bangunan. Kalau dari segi seni ukir, kita lihat kaligrafi. Kita kenal ya, kaligrafi, tahu kan? Tulisan Arab itu. Nah, sebelumnya itu memang masih kelihatan bentuk-bentuk hewan dan makhluk hidup. Oke, untuk kalian ketahui, dalam agama Islam itu tidak boleh menggambar makhluk. Jadi dengan adanya seni ukir kaligrafi tadi menutupi gambar-gambar makhluk. Ya, oke, itu tadi di seni ukir ya. Kemudian ke makam. Nah, makam pada saat masuknya agama Islam itu tetap masih ada di bukit-bukit. Di bukit-bukit tadi itu sebenarnya adalah kebudayaan masyarakat peraksara. Masyarakat peraksara dulu, megalitikum ya, yang batunya besar-besar, itu makamnya di bukit-bukit. Nah, pada saat Islam masuk tetap masih di bukit juga, tetapi dengan ya seperti ada nisannya seperti agama Islam, tapi tempatnya masih di seperti makam Wali Songo ya. Kalau kalian lihat tadi, kalian baca di buku bacaanmu tadi ya. Sudah ada yang mau di ya masuk agama Islam. Nah, masuk agama Islam karena tadi tidak mengenal sistem kasta. Islam tadi kan tidak mengenal sistem kasta. Jadi begini, pada masa Hindu-Buddha, orang-orang Brahmana itu tidak mau bergaul dengan orang-orang Ksatria. Orang-orang Ksatria tidak mau bergaul dengan orang-orang Waisya. Orang-orang Waisya tidak mau bergaul dengan Sudra. Jadi sesama kasta aja mereka. Nah, setelah Islam masuk ke Indonesia, jadi tidak ada lagi sistem kasta, sehingga masyarakatnya terdorong untuk masuk memeluk agama Islam. Sehingga sampai sekarang agama Islam termasuk agama yang terbesar di Indonesia, ya 80% lebih. Oke, kita lanjut ke apa yang selanjutnya? Ke kebudayaan, ya. Tadi dari awal sudah kalian lihat ada gambar masjid, ya, yang atapnya seperti itu
Baik, ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Saya dulu. Ya, silakan Talita. Baik, terima kasih Bu. Kesimpulannya adalah dalam bidang kebudayaan Islam masuk tidak menghilangkan kebudayaan sebelumnya. Banyak terjadi akulturasi kebudayaan pertama, adanya bangunan masjid yang masih mempunyai ciri khas Hindu Buddha seperti bangunan agung Demak yang memiliki atap tumpang mirip dengan bangunan arsitek Hindu Buddha. Iya, terima kasih Talita. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, saya tanya dulu kepada kalian, apakah sudah paham dengan materi kita? Paham, Bu. Paham ya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Bagaimana belajar kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Oke, senang ya, tetap semangat ya. Oke, nah coba kalian kerjakan untuk tugas kalian di rumah, PR ya. Kalian buka buku paket halaman 270. Ya, buka. Oke, kerjakan di rumah di kertas double folio. Dikumpul di pertemuan kita selanjutnya. Ya, paham? Paham. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, baiknya kita berdoa. Silakan Afif untuk di Doa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu guru kita berhormat, gerak.